Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah sufi seorang ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Jalur keturunannya, beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Sayyid Abu Hasan Ali Ar-Rifai Husaini, dan beliau mempunyai nasab yang bersambung ke Rasulullah SAW dari cucu Rasulullah Husain Ali bin Abi Talib. Beliau dilahirkan di desa Hasan atau desa Bata'ah di Irak pada tahun 512 Hijriah. Beliau dinisbatkan pada kakeknya bernama Rifa'ah Al-Maghribi Al-Husaini. Kehidupan Syekh Ahmad Rifai adalah sejak kecil beliau sudah hidup sebagai anak yatim karena ayahnya meninggal dunia, dan beliau dirawat oleh pamannya yang bernama Syekh Mansur Al-Bata'ah atau seorang ahli tarekat dan juga seorang ulama juga, merupakan guru beliau. Belajar dari pamannya ini tentang ilmu tarekat, ilmu tasawuf, ilmu syariat dan hakikat, dan mendapat ijazah dari pamannya ini. Karena sejak kecil Ar-Rifai sudah hidup di lingkungan keluarga yang taat beragama, dan dalam pengembaraannya menuntut ilmu dimulai dengan belajar fikih mazhab Syafi'i dari Syekh Abi Bakar Al-Wasiti Al-Ansari. Kalau nggak salah, ini juga merupakan paman beliau. Dalam pengembaraannya menuntut ilmu dimulai dengan belajar fikih mazhab Syafi'i dari Syekh Abi Al-Bakri Al-Wasiti Al-Ansari. Di samping beliau juga banyak menerima pendidikan dasar-dasar agama dari kakeknya, beliau juga belajar ilmu agama pada ulama-ulama terkenal yang merupakan guru-gurunya, merupakan bagian dari paman beliau juga, seperti Abu Afadil Al-Wasiti Al-Mansur dan juga kepada Ummu Ubaidah. Karena kesungguhan dan ketekunannya beliau dalam menerima ajaran dari para ulama, sehingga beliau banyak menerima ilmu dari para guru-gurunya. Setelah beliau merasa cukup dengan ilmu yang diperoleh dari guru-gurunya, lalu beliau meneruskan perjalanan hidupnya dengan mengajarkan atau mengamalkan ajaran tasawuf kepada murid dan pengikutnya yang banyak. Di antara murid-muridnya yang terkenal dan berhasil menjadi ulama terkenal juga adalah seperti Sarifuddin bin Abdul Sami Al-Hasimi, seorang ulama juga, Ali bin Jamal Al-Haddad yang menulis kitab berjudul Rabi Al-Alal Al-Asikin. Juga muridnya menjadi ulama adalah Taqiyuddin Al-Tusi yang menulis kitab yang berjudul Firyak Al-Mujib. Juga muridnya juga yang menjadi ulama adalah Al-Fariq Al-Wasiti. Kalau nggak itu anak beliau juga, Ali Al-Wasiti juga merupakan anak beliau yang menjadi ulama juga. Keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Rifai adalah sebagai seorang ulama atau sufi yang terkenal, ada beberapa keistimewaan dan kelebihan dimiliki oleh beliau adalah: satu, beliau adalah seorang murid Abul Fadil yang mendapat ijazah dan mendapat hiroqah sufi dan dari Syekh Al-Mansur dan Ummu Ubaidah. Itu keistimewaannya teman-teman. Juga dua, beliau adalah termasuk ulama yang disegani dalam dunia tasawuf, dan beliau mendapat gelar Al-Kutub. Dan satu juga gelarnya saya juga lupa. Yang ketiga, beliau adalah pembentuk tarekat Rafi'iyah, dan juga pernah pengajian beliau yang digelar di desa Ummu Ubaidah dihadiri oleh para pejabat, pembesar ulama dan masyarakat umum.
berlebur mengikuti pengajian beliau. Diikuti sekitar 100.000 orang berbondong-bondong mendengarkan nasihat dan tausiahnya atau ceramah beliau. 4. Pada suatu waktu pembesar ulama-ulama Irak mendatangi Syekh Rifai untuk menanyakan tentang problema agama, aneka ragam pertanyaan tentang tafsir, hadis, fikih, dan lain-lainnya, dan mencakup masalah ajaran agama Islam, yaitu sampai menampung hampir 200 soal pertanyaan seputar problem kehidupan dalam masyarakat. Semuanya dijawab dengan mudah oleh Syekh Rifai. Dan beliau sempat berkata pada hadirin sambil tersenyum ramah, "Ajaklah mereka untuk bertanya kepadaku sebelum aku tiada dari dunia ini, karena sesungguhnya dunia ini sirna, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana." 5. Keistimewaan beliau lain lagi adalah, teman-teman, beliau suka berkumpul bersama anak yatim dan fakir miskin. Setiap hari beliau mendidik dan mengajar anak yatim dan fakir miskin tentang syariat Islam, dan juga sering memberi makan dan kebutuhan sehari-hari kepada anak yatim dan kaum fakir miskin. 6. Sebagai seorang ulama yang dermawan dan baik hati, dan berkat kemuliaan akhlak dan kasih sayangnya, dan berkat akhlak mulia dan kasih sayangnya kepada semua orang, banyak masyarakat pada waktu itu yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Perlu teman-teman ketahui, tidak semua Arab itu beragama Islam. Tentu Saudi 100% agama Islam. Di saat Syekh Ahmad Rifai berceramah itu ceramah, dan juga beliau sangat sayang dan menghargai semua orang, sehingga banyak orang yang lain agama bersimpati kepada beliau, sehingga kepanggil untuk masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Perlu teman-teman ketahui, Arab itu banyak selain agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, dan banyak juga agama kepercayaan. Tapi Saudi akid 100% agama Islam. Pokok-pokok pikiran Syekh Rifai adalah, sebagai seorang sufi yang mempunyai murid dan pengikut yang banyak, ada beberapa pokok pikiran dikembangkan oleh Syekh Ahmad Rifai. Di antaranya adalah: 1. Asas pertama dan utama dalam ajaran tasawuf adalah kepatuhan dan ketaatan dalam mengamalkan syariat Islam dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah Rasulullah secara benar dan sungguh-sungguh, dan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah segera ditinggalkan. 2. Akhlak sufi yang dikembangkan oleh Syekh Rifai adalah akhlak yang harmonis antara akhlak batin dan akhlak lahir, baik perkataan, perbuatan, dan keadaan dalam perjalanan menuju Tuhan. 3. Untuk menumbuhkan akhlak yang sempurna, maka lebih dulu harus ditanamkan dasar-dasar akidah tauhid. Dasar ini untuk ditanamkan dan memantapkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan untuk dimintai pertolongan. 4. Menurut Ar-Rifai, ajaran tasawuf bukan hanya teori-teori yang indah, tapi juga harus dilaksanakan dengan intensif dan diamalkan dengan disiplin yang ketat. Sebagaimana ketentuan harus dilaksanakan oleh murid-muridnya, beliau setiap tahun sekali mengadakan khalwat selama 7 hari dengan melakukan kegiatan berzikir. Di hari pertama dengan membaca zikir la ilaha illallah. Hari kedua membaca zikir ya Allah. Hari ketiga membaca zikir ya Wahab, yang artinya Maha Pemberi. Dan hari keempat
baca zikir Ya Hayyu, Ya Hayyu yang artinya Maha Hidup. Yang hari kelima membaca Ya Mujib yang artinya yang Maha Melihat. Dan yang keenam dizikir dengan Ya Muti, yaitu yang Maha Pemberi. Dan yang ketujuh Ya Kudus yang Maha Suci. Itu semua Asmaul Husna yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Rifai kepada murid-muridnya, dan setiap 1 tahun sekali mengajarkan khalwat dengan membaca zikir-zikir itu. Dan zikir ini tidak dibatasi berapa jumlahnya dan banyaknya, dengan zikir terus-menerus satu hari itu, setiap hari. Dan mungkin itu teman-teman, zikir yang banyak ini yang dari tak batas waktu inilah, mungkin karena itulah beliau dikenal sebagai wali yang sebagai seorang wali dan sufi yang sangat taat dan cukup disegani, dihargai di kalangan para ulama dan ahli sufi. Juga Syekh Rifai memiliki Hizb Al-Tuhfat Hasaniyah yang dapat dibaca pada waktu-waktu tertentu, dan juga mempunyai wirid pada setiap malam Jumat dan malam Senin. Pada acara pertemuan kekeluargaan, beliau mengajarkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian diikuti oleh surat Al-A'la, Al-Qadar, An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ditutup kembali dengan Al-Fatihah. Setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengan membaca salawat Nabi dan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW dengan ditubuh dengan rebana atau genrang gitu. Dan beliau juga banyak meninggalkan atau menghasilkan karya tulis atau kitab untuk buku-buku mengenai Islam kepada umat Islam. Dan teman-teman juga itu adalah kisah singkat dari Syekh Ahmad Rifai yang punya jalur keturunan dengan Rasulullah SAW, mulai cucu Rasulullah dari Husain bin Ali bin Abi Talib. Dan beliau meninggal dunia dengan tenang di desa Ummu Ubaidah atau di kawasan antara Al-Wasiti dan Basrah, Irak pada tahun 571 Hijriah. Itu teman-teman kisah singkat dari seorang sufi atau ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Syekh Ahmad Rifai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insyaallah. Semoga kita juga panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di kisah selanjutnya, kisah-kisah seorang sufi atau ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Dan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.